Shalom Glow Youth, kembali lagi dalam ibadah minggu kita pada hari ini. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari sama-sama kita satukan hati kita untuk kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan telah mengumpulkan kami meskipun kami ada di beda-beda tempat Tuhan, tapi kami percaya Roh Kudus hadirat-Mu tetap ada bersama setiap kami. Kami mau Tuhan untuk menyembah, memuji Engkau lebih lagi, bersekutu di dalam hadirat-Mu, lebih mengenal firman-Mu, lebih mengenal Engkau. Terima kasih Bapa, biar kiranya Tuhan yang berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Segala kemuliaan hanya bagi nama Yesus dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, kami mau satukan doa kami dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya katakan amin. Haleluya. Semuanya yang di rumah siap memuji Tuhan. Amin. Amin. Kurang keras katakan amin. Amin. Haleluya. Come on. Perbuatanmu hapuskan raguku, Kau buktikan kasih-Mu mati bagiku, hapuskan dosaku. Sama-sama kita katakan, Kau sungguh mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku, Kau buktikan kasih-Mu mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai diriku, ku melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. semuanya sama-sama kita joget yuk. Cuma masing-masing lebih kuat lagi jogetnya. Sungguh Kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku, Kau buktikan kasih-Mu mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku
Mari sama-sama kita saksikan Glow You TV. Sebelum kita lebih dalam lagi masuk untuk menyiapkan hati kita menerima firman Tuhan, sama-sama kita lebih dalam lagi di dalam menyembah Dia, bersekutu dengan hadiratnya. Sama-sama kita angkat pujian ini. Haleluya.
dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kita angkat pujian ini dari Allah. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Kami perlu anugerah-Mu Tuhan. Ku perlu anugerah-Mu. Ini janji kami kepadamu Yesus. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan bersama, kalau ku hidup, haleluya. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak
dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah yang kurenungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka Shalom Glow Youth Fams, Christopher Tapeheru di sini, senang banget dapat kesempatan, kehormatan kembali untuk bisa bagikan isi hati Tuhan dan ucapin selamat tahun baru dan tentunya buat selamat Natal, walaupun Natal udah agak berlalu tapi kita percaya bahwa kehadiran Kristus, kelahirannya dan kehidupannya, pengorbanannya, yang bahkan kenaikan dia ke sorga dan nanti dia akan jemput kita selalu akan mewarnai hari-hari kita, membuat hidup ini jadi berarti. Sekali lagi senang banget ya bisa membagikan kembali isi hati Tuhan, dan kali ini dapat satu tema yang menarik, ya judulnya Serve Well sama Gain Well. Pertama gue bingung maksudnya apa, ya tapi dijelasin. Ya maksudnya gini teman-teman, orang yang hidupnya melayani, ya khususnya yang melayani dengan baik, serve well, ya pasti memperoleh keuntungan, ya pasti memperoleh keuntungan. Makanya kata gain well ini keuntungan, tapi tentunya bukan keuntungan materi, tapi lebih ke pertumbuhan iman, dan kita akan belajar hari ini tentang itu. Ya, tentang how to serve well, supaya gain well, apa yang akan diperoleh, keuntungan apa yang akan diperoleh dari melayani dengan baik dan sungguh-sungguh. Ya, kita lihat ayat tema kita, ada di sini, 1 Timotius 3 ayat 13, izinkan aku pakai bahasa Indonesia masa kini, terjemahan itu, ya untuk bisa lebih, membantu untuk bisa mengerti. Karena ini pakai bahasa sederhana, bahasa sehari-hari yang kita pakai. Jadi buat teman-teman yang pakai alibi klasik, nggak mau baca Alkitab karena bahasanya susah, Lembaga Alkitab Indonesia menerbitkan juga namanya BIMK, ya terjemahan bahasa Indonesia masa kini, buat bahasa sehari-hari untuk kita bisa ngerti. 1 Timotius 3:13 bilang gini, Rasul Paulus berkata, orang-orang yang membantu dengan baik di dalam jemaat, ya serve well, mereka yang serve well akan dihormati dan menjadi semakin berani berbicara mengenai kepercayaan atau iman mereka kepada Kristus. Ya orang yang membantu, serve well, membantu dengan baik dalam jemaat akan dihormati. Ya, akan dihormati, jadi semakin berani mengenai iman mereka atau kepercayaan mereka kepada Kristus. Jadi ada beberapa hal di sini, ya ada beberapa poin di sini yang cukup sederhana. Harapanku biar bisa ngebantu semuanya. Yang pertama, ini keuntungan yang akan diperoleh dari melayani dengan baik, melayani sungguh-sungguh. Ya, yang pertama, dikatakan di situ kita akan dikenal karena integritas kita. Ini namanya melayani dengan baik. Ya, diwakili dengan kata integritas. C.S. Lewis menulis, dia bilang gini, integrity is doing the right thing even when no one is watching. Integritas adalah melakukan yang benar, tetap melakukan yang benar bahkan ketika lagi nggak ada yang lihat. Ya, dan ini yang kita akan belajar dari Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Ini jadi kayak rangkuman seluruh kehidupan. Kalau jago-jago di Alkitab tuh ada Yusuf misalnya. Ya, kita lihat dia melakukan yang terbaik selalu dimanapun dia berada, apapun yang dipercayakan kepada dia melakukan dengan baik. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dan ini mentalitas yang mesti dimiliki. Ya, seorang pelayan Tuhan, seorang hamba Tuhan. Ya, seorang Kristen harus memiliki mentalitas seperti ini. Ya, dikatakan di ini, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, integritas berbicara kita tahu untuk siapa kita melakukannya. Yang pertama dan terutama untuk Tuhan, maka kita akan melakukannya dengan segenap hati.
Di ayat 24 dikatakan, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Ya, jadi ketika kita melayani dengan baik, harus dengan mental bahwa ini kehormatan buat kita. Ya, kita melayani Tuhan. Apalagi kehormatan terbesar selain bisa melayani Tuhan, yang hidup yang sejujurnya tidak membutuhkan bantuan kita. Ya, dia dilayani oleh tangan para malaikat. Nggak dilayani oleh tangan manusia. Tapi kita manusia biasa bisa diikutsertakan dalam pelayanan. Ya, bersama dengan Tuhan dan tentunya juga buat Tuhan, bagi Tuhan. Ya, dan dari dia ternyata ada bagian yang ditentukan sebagai upah, tapi ini bukan bagian kita untuk gue dapat apa ya kalau gue pelayanan buat Tuhan. Kalau gue pelayanan baik-baik bener-bener gue dapat apa ya kira-kira? Enggak, kita akan dapat bagian yang dari Tuhan, dan yang menentukan adalah Tuhan sendiri. Ya, karena dia, Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Ya, jadi di ayat ini, di ayat 24 teman-teman bisa lihat di Alkitabmu sendiri. Mudah-mudahan ada Alkitab di dekat teman-teman. Ya, dan ini dikatakan di situ bahwa hamba Tuhan adalah berbicara tentang bukan profesi tapi devosi. Devosi. Jadi artinya gini, lu bisa profesinya dalam tanda kutip pendeta gitu ya, tapi lu ternyata hidupnya buat diri lu sendiri, jadi lu manfaatin semuanya, bisa juga. Ya lu nggak dapetin sebagai hamba Tuhan, jadi misalnya jadi hamba uang atau hamba yang lain, misalnya hamba manusia, right? Cuman khotbahin ada hidden agenda, ya dari misalnya pendeta di tempat itu, atau dari ketua ministry atau whatnot. Tapi sekali lagi hamba Tuhan harus tetap jadi hamba Tuhan. Ya hamba Tuhan nggak bicara profesi, orang bisa dokter, ya bisa bahkan sopir ojek online misalnya, tapi kalau dia melakukannya dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia, dia itu hamba Tuhan. Jadi hamba Tuhan bicara apa? Devosi. Ya, pusat hatinya kepada siapa? Dia melakukannya, apa yang kita lakukan ini, semuanya, apapun profesinya, buat siapa? Buat Tuhan dan kemuliaannya atau buat diri kita sendiri. Dan siapapun yang consider Christ as Lord, ya, siapapun yang memanggil dan memandang, menghormati Kristus sebagai Tuhan, orang-orang ini, Anda dan saya adalah hamba-hamba Tuhan. Ya, integritas berasal dari menyadari kita melakukannya buat siapa? Siapa bos kita? Bos di atas segala, bos, Lord of Lords and King of Kings. Siapa dia? Apakah Tuhan atau yang lain? Ya, integritas dalam melakukan yang benar bahkan ketika nggak ada yang lihat, karena tahu Tuhan pasti lihat. Ya, Tuhan nggak pernah meleng, Tuhan nggak pernah tidur. Ya, ini yang kita tahu. Dan ini yang buat orang serve well. Dan ini yang apa yang di-gain. Tadi seperti yang kita baca di 1 Timotius 3:13 tadi. Ya, orang yang membantu dengan baik dalam jemaat akan dihormati. Ya, honor. Yang kedua, ini yang di-gain yang pertama. Yang pertama, pelayanannya harus berintegritas. Ya, itu namanya serve well. Nah, gain well-nya apa yang didapat? Ya, keuntungan apa yang diperoleh dari melayani dengan benar adalah penghormatan. Penghormatan dari siapa tadi? Dari siapa? Tapi dari Tuhan itu yang terutama, teman-teman. Dari manusia itu bonus. Kadang kita pelayanan udah dengan baik pun, udah nggak ada kesalahan apapun, masih ada aja yang nggak suka. Yang mainly karena iri, atau karena dia berasumsi yang buruk tentang kita, atau nggak kenal kita benar. Tapi kita nggak bisa pungkiri itu, tapi kita sekali lagi bukan hamba manusia. Kita hamba Tuhan. Ya, kita mencari penghormatan yang pertama pasti dari Tuhan. Di Yohanes 12 ayat 26 ada satu ayat yang indah, yang aku rindu bagikan ke teman-teman, ingatkan ke teman-teman. Dikatakan demikian, barang siapa melayani aku, Tuhan Yesus yang bilang loh gini, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Di ujung dari ayat 26 ini, teman-teman, ada bagian yang gini, tertulis seperti ini, barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Tuhan Yesus bilang seperti itu. Jadi barang siapa melayani, bukan hanya melayani bersama dengan Tuhan Yesus, tapi bukan hanya melayani Tuhan Yesus, tapi bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi dimanapun Tuhan berada, Yesus berada, di situ kita juga berada. Makanya kita selalu rindu untuk bisa melayani dimanapun ditempatkan, di bidang apapun. Ya, bukan hanya yang kita bisa, tapi yang benar-benar kita akan voluntarily, dengan sukarela, ya berusaha untuk membantu dimanapun kita ditempatkan untuk jadi berkat di situ. Di ayat 26 ditulis menarik banget, barang siapa melayani aku akan dihormati Bapa. Ya gini, contoh sederhananya misalnya gini, aku selalu gambarin seperti gini. Ketika dulu aku lagi mampir ke rumah teman gitu ya. Nah, ketika orang tua dari temanku menyadari bahwa aku teman baiknya anaknya, ya aku sedikit banyak jadi mulai disambut gitu. Oh nih, kenal di mana? Oh, satu sekolah ya? Oh, kenal di mana misalnya gitu. Tapi sebelum mereka tahu itu siapa, aku siapa, mereka biasa akan lebih cuek. Tapi apalagi ketika anak ini benar-benar anaknya mereka ini teman baik saya gitu. Orang tuanya pasti akan lebih menyambut saya, dan aku percaya seperti itu. Ya, barang siapa melayani aku, kata Tuhan Yesus, ia akan dihormati Bapa. Dan ini penghormatan ini ya mesti jadi yang utama.
Jadi nanti yang lainnya cuma bonus. Jadi ketika ada yang ngerendahin kita, ada yang nggak anggap pelayanan kita nggak terpengaruh. Kita akan tetap melakukan apapun itu yang dipercayakan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Tapi gini bonusnya, tentunya akan ada penghormatan juga dari sesama manusia. Itu yang tadi kita baca di 1 Timotius 3 ayat 13. Ya, orang-orang yang membantu dengan baik, melayani dengan baik, serve well di dalam jemaat, akan dihormati. Ya, itu udah pasti. Itu udah pasti, tapi itu bukan yang utama. Ya, kita tetap penghormatan kita cari yang berasal dari Tuhan. Karena kita hamba Tuhan. Ya, biar kata-kata Papa bangga sama kamu itu berasal dari Bapa kita yang di sorga. Ya, bukan dari sama manusia. Kalau kita melayani untuk pujian manusia, kita bisa dikecewakan. Ya, if you live by people's approval, you will die by their rejection. Kalau kau hidup dari pengakuan manusia, penghormatan manusia, kita bisa mati. Ya, karena ketika nggak diakui, ketika nggak dihormati, ya nggak dihargai oleh manusia. Tapi kita, Anda dan saya, ya teman-teman, kita hamba Tuhan. Nah, ini yang kita gain. Yang pertama adalah honor. Orang akan menghormati kita, mulai ngeliat bahwa ini orang beres nih. Karena dari pelayanan kita yang sekuat tenaga, segenap hati seperti itu Tuhan, bukan untuk manusia. Dan yang berikutnya ini akan bawa kita kepada yang namanya platform. Ya, platform ini digambarkan kalau di Alkitab itu seperti namanya kaki dian istilahnya. Ya, kaki dian. Di Matius 5 ayat 14-15, teman-teman. Ya, Tuhan Yesus berkata, ini dari mulut Tuhan Yesus lagi sendiri, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Orang nggak nyalain lampu terus buat tempat tidur. Mau ngapain? Mau nyari tikus. Ya, melainkan apa? Di atas kaki dian. Nah, ini yang kita akan, keuntungan yang akan kita dapatkan selain penghormatan adalah juga platform. Di mana ya kita bisa meletakkan pelita kita ya di atas kaki dian itu, di atas platform itu, sehingga tujuan untuk menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ya, dimanapun kita ditempatkan, pertama di keluarga kita, di lingkungan kita, ya di tempat kita menimba ilmu, bekerja, ya berusaha, melayani, di kota dan di negara manapun bahkan. Ya, di semua bidang, dimanapun kita ditempatkan, kita harus menganggap itu sebagai platform yang Tuhan izinkan untuk kita miliki. Dan orang yang berintegritas, yang melayani dengan sungguh, yang serve well, ya akan dihormati, dan penghormatan itu akan membawa kita kepada platform, ya kepada kaki-kaki dian yang baru, ya yang dimana Tuhan percayakan itu untuk kita naik ke atasnya dan bersinar di situ untuk menerangi semua orang dalam rumah. Ya, jadi melayani bukan hanya di gereja, dan tentunya bukan buat kepentingan sendiri, karena ini buat kepentingan orang-orang di sekeliling kita yang di dalam, kalau bahasa Inggrisnya bilang, di dalam our sphere of influence. Ya, kita semua punya sphere of influence, punya lingkup pengaruh. Ya, tiap kita punya. Dan gue selalu berusaha yakinin orang yang kayak, kakak gue ketemu sama lo, biar dia bisa percaya sama Tuhan Yesus. Gue bilang, lu mau tahu, lu punya akses ke kakak lu lebih daripada gue. Ya, gue berharap lu sungguh-sungguh mengenal Kristus sehingga bisa memperkenalkan itu dan menghidupi nilai kekristenan sehingga kakak lu yang tadinya nggak peduli sama Kristus dan kekristenan jadi peduli. Karena apa? By you live your life, how different you live your life. Bagaimana berbedanya lu menghidupi kehidupan lu. Ya, kehidupan yang berintegritas, yang layak untuk dihormati. Ya, dan itu jadi platform lo. Jadi platform seperti kaki dian lo. Ya, dan jelas juga dikatakan bahwa apa? Jangan bersembunyi, jangan cuma ngumpet di tempat tembok gereja 2020 yang udah kita lalui, yang mengkondisikan gereja Tuhan untuk keluar dari 4 tembok gereja. Ya, semua kebaktian semua khotbah mulai ditaruh online. Artinya kita nggak cuma khotbah di 4 tembok yang tertutup, tapi semua orang bisa akses di luar sana. Ya, akhirnya semuanya dibawa kepada ke situ, karena tadinya online service itu sebuah pilihan untuk direkam, dokumentasikan, terus diupload di YouTube, itu jadi pilihan, tapi sekarang udah jadi sebuah kemestian somehow. Karena that's only way kita bisa kebaktian. That's only way kita bisa react dan connect dengan sesama jemaat. Ya, dan ini yang menarik, kita dibawa keluar dari 4 tembok itu. Kenapa? Karena Tuhan rindu. Ya, kita melayani bukan hanya dalam pelayanan gerejawi doang. Jadi 4 tembok gereja, tapi melayani Tuhan dalam segala aspek. Ya, di gereja tentunya salah satunya di keluarga. Yang terutama, ya seperti Yerusalem, kamu akan jadi saksiku jika Roh Kudus turun ke atas kamu, pertama di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Yerusalem bicara tentang keluarga. Ya, melayani Tuhan bukan cuma di gereja tapi di keluarga. Ya, kayaknya udah nggak era ya 2021 ini, tahun yang baru, ya sebuah era yang baru di mana mestinya nggak ada lagi keluhan dari orang tua yang anaknya terlalu sibuk pelayanan sampai nggak punya waktu ya untuk berbakti di rumah. Jangan sampai Anda dan saya atau siapapun kita, ya khususnya yang masih anak-anak yang masih tinggal bareng orang tuanya, didapati jago kebaktian di gereja tapi nggak jadi anak yang berbakti di rumah. Aduh, amit-amit. Jangan sampai masih ada yang kayak gitu. Oke? Dan ini yang mesti kita beresin di tahun ini.
Ya, melayani bukan hanya dalam pelayanan gerejawi di gereja, tapi melayani Tuhan dalam segala aspek di keluarga, ya, studi dan tempat kerja kita, dan tentunya di negara ini. Ya, biar platform yang dipercayakan sama Tuhan. Ya, apapun profesi kita, apapun jurusan yang kita ambil, di sekolah manapun, ya, pekerjaan apapun yang kita diizinkan untuk kita kembangkan, bisnis apapun bisa kita pakai sebagai platform, bahkan tentunya sosial media kita. Ya, aku salah satu yang terinspirasi sama Om Gilbert ketika Om Gilbert memakai media televisi waktu itu. Ya, sampai hari ini juga salah satu yang aku selalu look up to adalah Pastor Gilbert. Ya, dengan kepekaan untuk membahas hal-hal yang patut dibahas gitu ya, yang helpful. Ya, dan itu selalu menginspirasi aku. Itu artinya memanfaatkan semua platform yang ada untuk bersinar dan menerangi semua orang yang ada di lingkup, di sphere of influence kita. Oke? Dan yang terakhir, platform itu tentunya tujuannya hanya untuk memuliakan Tuhan, to glorify God. Nggak ada yang lain. Ya, bukan untuk memuliakan diri sendiri, jelas bukan. Ya, kadang ada orang yang suka bingung kalau baca Matius 5 tadi. Ya, di ayat 16 dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Orang sempat berpikir gini, mostly orang berpikir, udahlah gue mau pelayanan di belakang mimbar aja lah, di belakang layar, biar nggak ada yang tahu. Gue nggak mau mencuri kemuliaan. Tapi di ayat ini, ya dikatakan bahwa kalau kita berintegritas, kalau kita melayani dengan baik, jangan cuma di gereja doang. Justru di luar gereja, ya, itu justru tempat-tempat paling efektif untuk kita bersinar, karena justru itu yang gelap. Ya, terang itu dibutuhkan dalam kegelapan. Dan sama, kalau mau bersinar, ayolah bersinar, jangan di bawah tempat tidur. Jangan di tempat-tempat tersembunyi, tapi bersinarlah di platform-platform yang Tuhan percayakan. Ya, sehingga demikianlah hendaknya terangmu bercahaya, bukan tempat tersembunyi, tapi di atas kaki dian. On various platforms yang Tuhan percayakan, supaya, ini tujuannya supaya mereka, orang-orang di sekeliling, di dalam lingkup influence tadi, your sphere of influence tadi, ya, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, ya, pelayananmu yang baik, serve well, dan perbuatanmu yang baik, dan mereka memuliakan Bapamu yang di sorga. Ya, targetnya adalah to glorify God, untuk memuliakan Dia, bukan untuk meninggikan diri, bukan untuk dipandang sebagai orang saleh, orang baik, bukan. Ini bukan tentang kita, it's all about Jesus. Dan ini penting. Oke, jadi aku bisa rangkum dari awal. Oke, ini serve well sama gain well, bicara tentang itu. Kita melayani dengan integritas, karena kita tahu kita melayani Tuhan, ya, yang adalah Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Ya, kita hamba-hambanya, Dia Tuhan kita. Kita melakukan yang terbaik. Apapun yang dipercayakan bisa kita lakukan, kita kerjakan dengan segenap hati. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ya, tujuannya, ya, kita akan gain ini dia. When we have integrity dalam melayani, kita akan gain yang pertama honor, yang terutama dari Bapa kita di sorga. Ya, ketika kita melayani bersama Kristus, melayani Yesus, kita dihormati Bapa di sorga, dan berikutnya tentunya akan dihormati juga semua orang-orang di sekeliling kita ketika mereka melihat perbuatan kita yang baik, pelayanan kita yang sungguh. Ya, pekerjaan kita yang bagus, sekolah kita yang berprestasi. Minimal nggak usah pinter, tapi harus rajin. Ya, harus helpful. Itu akan selalu jadi seperti terang di tengah kegelapan. Dan itu akan membawa kita memanfaatkan berbagai platform yang tadi. Ya, yang Tuhan percayakan dalam hidup kita untuk sungguh-sungguh naik ke atas itu dan bersinar. Tujuannya untuk memuliakan Bapa kita yang di sorga, to glorify God. Dan mudah-mudahan ini sederhana, teman-teman. Shalom Glorious Fams, Christopher Tapeheru di sini, senang banget dapat kesempatan penghormatan kembali untuk bisa bagikan isi hati Tuhan berintegritas. Dan ucapin selamat tahun baru. Dan tentunya buat selamat Natal, mereka yang udah berlalu, tapi kita percaya bahwa kehadiran Kristus, kelahirannya, kehidupannya, pengorbanannya, kembali naikkan dia ke sorga, dan nanti dia akan jemput kita. Selalu akan mewarnai hari-hari kita, membuat hidup ini jadi berarti. Panjang juga, sekali lagi, seringkali percuma juga. Ya, karena yang penting kembali isi hati Tuhan, dan kali ini dapat satu tema yang menarik, ini judulnya serve well, semua itu dari Tuhan, gain oleh Tuhan, well. Dari Dia. Pertama gue bingung maksudnya apa Tuhan. Ya, tapi dijelasin. Ya, maksudnya gini, teman-teman, orang yang hidupnya ikut serta bersama. Ya, khususnya yang melayani dengan baik. Ini yang aku rindu bagiin, mudah-mudahan sederhana. Pasti memperoleh keuntungan. Ya, gini, let me close us in prayer. Pasti memperoleh keuntungan, makanya kata gain well ini keuntungan. Tapi tentunya bukan keuntungan materi, tapi lebih ke keuntungan iman. Kita akan belajar hari ini tentang gain itu, tentang keuntungan, tentang how to serve well. Kita punya kecenderungan tuh keuntungannya pengen itu yang jasmani, apa yang akan diperoleh, apa keuntungan apa yang akan diperoleh dari melayani, menganggap bahwa ketika baik kita bisa memuliakan Tuhan itu keuntungan. Ya, kita lihat ayat tema kita. Ya, Rasul Paulus ada di sini, 1 Timotius 3 ayat 13, izinkan aku pakai bahasa Indonesia masa ini, terjemahan itu keberhasilan untuk bisa lebih upah bagi saya untuk bisa mengerti.
Karena upah ini pakai bagi saya bahasa bisa sederhana, melayani, bahasa memberitakan sehari-hari Injil tanpa upah. yang kita pakai. Jadi buat Dan I teman-teman never yang did this pakai for alibi money. klasik, nggak mau Never. baca Alkitab karena Nggak bahasa pernah mau, susah. makanya dari dulu diajakin Lembaga full-time Alkitab itu Indonesia susah banget. menerbitkan juga namanya Karena BIMK, pengen tetap bisa punya terjemahan bahasa pekerjaan Indonesia. sekuler untuk membiayai Masa gini, kehidupan. Aku nggak mau nyari duit buat- dari pelayanan. buat bahasa tapi sehari-hari Tuhan untuk emang kita siapa yang yang bilang? 1 Timotius 3:13 bilang gini, kamu melakukan Rasul yang Paulus saya mau. berkata orang-orang yang Jika membantu kamu melakukan dengan yang baik di terbaik dalam jemaat dan pasti akan ada serve well, keuntungan. mereka Yang yang pertama itu serve well buat memuliakan akan saya, tapi dihormati pasti Tuhan akan dan mencukupkan segala menjadi kebutuhan semakin kita. berani Carilah dahulu berbicara kerajaan Allah dan mengenai kebenarannya, maka kepercayaan atau semua iman mereka akan kepada Kristus. ditambahkan kepadamu. Ya orang Dan aku menghidupinya. yang membantu Dan aku berharap serve well, semua membantu teman-teman dengan percaya baik itu. dalam Jadi jemaat ketika kita akan bahkan dihormati. di kantor sekalipun ketika kita Ya, akan mengerjakan dihormati. kayaknya buat digaji. Jadi semakin berani Please don't do that mengenai for money. iman mereka atau kepercayaan We do mereka this kepada as Kristus. worship. Jadi ada beberapa hal di sini. Kita lakukan Jadi sebagai ada, penyembahan eh, yang kita tahu membawa kemuliaan beberapa bagi poin nama di sini Tuhan, yang Bapa kita cukup yang di sorga. sederhana. Sehingga orang Harapanku biar bisa jadi bisa saksi membantu buat semuanya. orang-orang Yang lain, pertama jadi ini platform akan yang baik, keuntungan yang akan sehingga diperoleh orang-orang dari lain bisa melayani melihat dan dengan pertama baik menghormati melayani kita, akhirnya sungguh-sungguh. mereka mulai consider Yang pertama tentang Yesus Kristus. dikatakan di situ Kayaknya anak-anak kita Tuhan ini beda akan, ya. Orang-orang Kristen tuh beda. kita akan Dan dikenal itu yang jadi karena target kita. integritas Ya kita. bukan biar Ini kita namanya berbeda, melayani dengan baik. tapi biar Ya nama diwakili Tuhan dengan kata dipermuliakan integritas. melalui C.S. apapun yang Lewis kita kerjakan. menulis, serve dia bilang gini, well, integrity is doing so the that right we thing can gain even when no one is well. watching. Ya, Integritas melayani dengan baik adalah dan melakukan sungguh, yang benar, yang tetap kita bisa melakukan yang memperoleh benar keuntungan, bahkan ketika yaitu lain nggak ada memuliakan yang lihat. Bapa kita yang di sorga. Ya, dan ini yang kita akan God belajar bless dari you. Kolose Let me 3 ayat close us in 23 prayer. sampai Tuhan Yesus 24. makasih buat Ini jadi kayak hari ini rangkuman waktu yang seluruh terbaik untuk kehidupan. berdoa kakimu. Kalau Mendengarkan jago-jago di isi Alkitab tuh hatimu. ada Yusuf misalnya. Biar semua Ya, kita benih lihat dia tertanam, melakukan yang terbaik benih selalu yang telah dimanapun ditabur dia di berada, hati apapun kamu yang dan dipercayakan sering kepada kembali dia, dia sia-sia. melakukan dengan baik. Tapi bisa jatuh di Seperti tanah untuk hati Tuhan, yang bukan tepat, untuk sehingga manusia. bisa Dan bertumbuh ini dan mentalitas berbuah yang mesti apapun dimiliki. musimnya. Ya seorang Hamba berdoa pelayan buat Tuhan, anak-anak seorang kita hamba yang Tuhan. baru ini. Ya, Biar seorang kami menyadari Kristen bahwa harus kami memiliki semua mentalitas apapun seperti profesi ini. kami adalah Ya. hamba-hamba Tuhan. Dikatakan di Dan biar apapun juga pengabdian yang kami, kamu integritas perbuat, kami sepenuhnya perbuatlah hanya buat Tuhan dengan kami lakukan. segenap hatimu Apapun yang seperti kau untuk percayakan Tuhan dalam hidup kami. dan bukan untuk Apapun manusia. bisa kami lakukan. Kami Ya, kerjakan integritas dengan berbicara segenap kita hati tahu kami untuk seperti siapa kita Tuhan. melakukannya. Bukan untuk Yang manusia, pertama dan terutama untuk supaya kami untuk dihormati Bapa, Tuhan, bukan maka kita akan untuk melakukannya dihormati dengan manusia. segenap hati. Untuk manfaatkan Di ayat 24 platform dikatakan, semuanya, kamu dan tahu tidak bahwa dari menyalahgunakannya. Tuhan lah Hanya kamu untuk akan membawa menerima kemuliaan bagian yang kembali ditentukan kepadamu, ya bagimu Tuhan. sebagai upah. Roh Kudus bantu kami. Ya, jadi Tetap ketika kita berbicara bahwa ketika melayani hamba dengan sudah baik, berusaha. harus dengan mental bahwa Makasih ya Bapak kami ini minta bantuan kehormatan Roh buat Kudus kita. kepadamu. Ya, kita Dalam melayani nama Tuhan. Yesus. Apalagi kehormatan Amen. terbesar selain God bless bisa you, melayani fams. Tuhan yang hidup yang sejujurnya tidak membutuhkan bantuan kita. Ya, dia dilayani oleh tangan para malaikat, nggak dilayani oleh tangan manusia. Tapi kita manusia biasa bisa diikutsertakan dalam pelayanan. Ya, bersama dengan Tuhan dan tentunya juga buat Tuhan, bagi Tuhan. Ya, dan dari dia ternyata ada bagian yang ditentukan sebagai upah, tapi ini bukan bagian kita untuk gue dapat apa ya kalau gue pelayanan buat Tuhan. Kalau gue pelayanan baik-baik bener-bener gue dapat apa ya kira-kira? Enggak, kita akan dapat bagian yang dari Tuhan dan yang menentukan adalah Tuhan sendiri. Ya, karena dia Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Ya, jadi di ayat ini, di ayat 24 teman-teman bisa lihat di Alkitabmu sendiri. Mudah-mudahan ada Alkitab di dekat teman-teman. Ya, dan ini dikatakan di situ bahwa hamba Tuhan adalah berbicara tentang bukan profesi tapi devosi. Devosi. Jadi artinya gini, lu bisa profesinya dalam tanda kutip pendeta gitu ya, tapi lu ternyata hidupnya buat diri lu sendiri. Jadi lu manfaatin semuanya, bisa juga. Ya lu nggak dapetin sebagai hamba Tuhan, jadi misalnya jadi hamba uang atau hamba yang lain, misalnya hamba manusia, right? Cuman khotbahin ada hidden agenda ya dari misalnya pendeta di tempat itu atau dari ketua ministry atau whatnot. Tapi sekali lagi hamba Tuhan harus tetap jadi hamba Tuhan. Ya, hamba Tuhan nggak bicara profesi. Orang bisa dokter, ya bisa bahkan sopir ojek online misalnya. Tapi kalau dia melakukannya dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia, dia itu hamba Tuhan. Jadi hamba Tuhan bicara apa? Devosi. Ya, pusat hatinya kepada siapa? Dia melakukannya, apa yang kita lakukan ini, semuanya, apapun profesinya, buat siapa? Buat Tuhan dan kemuliaannya atau buat diri kita sendiri. Dan siapapun yang consider Christ as Lord, siapapun yang memanggil dan memandang, menghormati Kristus sebagai Tuhan, orang-orang ini, Anda dan saya adalah hamba-hamba Tuhan. Ya, integritas berasal dari menyadari kita melakukannya buat siapa. Siapa bos kita? Bos di atas segala bos, Lord of Lords and King of Kings. Siapa dia? Apakah Tuhan atau yang lain? Ya, integritas dalam melakukan yang benar bahkan ketika nggak ada yang lihat, karena tahu Tuhan pasti lihat. Ya, Tuhan nggak pernah meleng, Tuhan nggak pernah tidur. Ya, ini yang kita tahu. Dan ini yang buat orang serve well. Dan ini yang apa yang di-gain. Tadi seperti yang kita baca di 1 Timotius 3:13 tadi. Ya, orang yang membantu dengan baik dalam jemaat akan dihormati. Ya, honor. Yang kedua, ini yang di-gain yang pertama. Yang pertama, pelayanannya harus berintegritas. Ya, itu namanya serve well. Nah, gain well-nya apa yang didapat? Ya, keuntungan apa yang diperoleh dari melayani dengan benar adalah penghormatan.
Penghormatan dari siapa tadi? Dari siapa? Tapi dari Tuhan itu yang terutama, teman-teman. Dari manusia itu bonus. Kadang kita pelayanan udah dengan baik pun, udah nggak ada kesalahan apapun, masih ada aja yang nggak suka. Yang mainly karena iri, atau karena dia berasumsi yang buruk tentang kita, atau nggak kenal kita benar. Tapi kita nggak bisa pungkiri itu. Tapi kita sekali lagi bukan hamba manusia. Kita hamba Tuhan. Ya, kita mencari penghormatan yang pertama pasti dari Tuhan. Di Yohanes 12 ayat 26 ada satu ayat yang indah. Yang aku rindu bagikan ke teman-teman, ingatkan ke teman-teman. Dikatakan demikian, barang siapa melayani aku. Tuhan Yesus yang bilang loh gini, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Di ujung dari ayat 26 ini, teman-teman, ada bagian yang gini, tertulis seperti ini, barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Tuhan Yesus bilang seperti itu. Jadi barang siapa melayani, bukan hanya melayani bersama dengan Tuhan Yesus, tapi bukan hanya melayani Tuhan Yesus, tapi bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi dimanapun Tuhan berada, Yesus berada, di situ kita juga berada. Makanya kita selalu rindu untuk bisa melayani dimanapun ditempatkan, di bidang apapun. Ya bukan hanya yang kita bisa, tapi yang benar-benar kita akan voluntarily dengan sukarela ya berusaha untuk membantu dimanapun kita ditempatkan untuk jadi berkat di situ. Di ayat 26 ditulis menarik banget, barang siapa melayani aku akan dihormati Bapa. Ya gini, contoh sederhananya misalnya gini, aku selalu gambarin seperti gini. Ketika dulu aku lagi mampir ke rumah teman gitu ya. Nah, ketika orang tua dari temanku menyadari bahwa aku teman baiknya anaknya, ya aku sedikit banyak jadi mulai disambut gitu. Oh nih, kenal di mana? Oh satu sekolah ya? Oh kenal di mana? Misalnya gitu. Tapi sebelum mereka tahu itu siapa, aku siapa, mereka biasanya akan lebih cuek. Tapi apalagi ketika anak ini benar-benar anaknya mereka ini teman baik saya gitu. Orang tuanya pasti akan lebih menyambut saya dan aku percaya seperti itu. Ya, barang siapa melayani aku kata Tuhan Yesus, ia akan dihormati Bapa. Dan ini penghormatan ini ya mesti jadi yang utama. Jadi nanti yang lainnya cuma bonus. Jadi ketika ada yang ngerendahin kita, ada yang nggak anggap pelayanan kita nggak terpengaruh. Kita akan tetap melakukan apapun itu yang dipercayakan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Tapi gini bonusnya, tentunya akan ada penghormatan juga dari sesama manusia. Itu yang tadi kita baca di 1 Timotius 3 ayat 13. Ya, orang-orang yang membantu dengan baik, melayani dengan baik, serve well di dalam jemaat, akan dihormati. Ya, itu udah pasti. Itu udah pasti, tapi itu bukan yang utama. Ya, kita tetap penghormatan, kita cari yang berasal dari Tuhan. Karena kita hamba Tuhan. Ya, biar kata-kata Papa bangga sama kamu itu berasal dari Bapa kita yang di sorga. Ya, bukan dari sesama manusia. Kalau kita melayani untuk pujian manusia, kita bisa dikecewakan. Ya, if you live by people's approval, you will die by their rejection. Kalau kau hidup dari pengakuan manusia, penghormatan manusia, kita bisa mati. Ya, karena ketika nggak diakui, ketika nggak dihormati, ya nggak dihargai oleh manusia. Tapi kita, Anda dan saya, ya teman-teman, kita hamba Tuhan. Nah, ini yang kita gain yang pertama adalah honor. Orang akan menghormati kita, mulai ngeliat bahwa ini orang beres nih. Karena dari pelayanan kita yang sekuat tenaga, segenap hati seperti itu Tuhan, bukan untuk manusia. Dan yang berikutnya ini akan bawa kita kepada yang namanya platform. Ya, platform ini digambarkan kalau di Alkitab itu seperti namanya kaki dian istilahnya. Ya, kaki dian. Di Matius 5 ayat 14-15, teman-teman. Ya, Tuhan Yesus berkata, ini dari mulut Tuhan Yesus lagi sendiri, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Orang nggak nyalain lampu terus buat tempat tidur. Mau ngapain? Mau nyari tikus. Ya, melainkan di atas kaki dian. Nah, ini yang kita akan, keuntungan yang akan kita dapatkan selain penghormatan adalah juga platform. Di mana ya kita bisa meletakkan pelita kita ya di atas kaki dian itu, di atas platform itu, sehingga tujuan untuk menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ya dimanapun kita ditempatkan, pertama di keluarga kita, di lingkungan kita, ya di tempat kita menimba ilmu, bekerja, ya berusaha, melayani, di kota dan di negara manapun bahkan. Ya di semua bidang dimanapun kita ditempatkan, kita harus menganggap itu sebagai platform yang Tuhan izinkan untuk kita miliki. Dan orang yang berintegritas, yang melayani dengan sungguh, yang serve well, ya akan dihormati, dan penghormatan itu akan membawa kita kepada platform, ya kepada kaki-kaki dian yang baru, ya yang dimana Tuhan percayakan itu untuk kita naik ke atasnya dan bersinar di situ untuk menerangi semua orang dalam rumah. Ya jadi melayani bukan hanya di gereja, dan tentunya bukan buat kepentingan sendiri, karena ini buat kepentingan orang-orang di sekeliling kita yang di dalam, kalau bahasa Inggrisnya bilang, di dalam our sphere of influence. Ya kita semua punya sphere of influence, punya lingkup pengaruh. Ya tiap kita punya.
Dan gue selalu berusaha yakinin orang yang kayak, kak gue pengen kakak gue ketemu sama lo, biar dia bisa percaya sama Tuhan Yesus. Gue bilang, lu mau tahu, lu punya akses ke kakak lu lebih daripada gue. Ya gue berharap lu sungguh-sungguh mengenal Kristus sehingga bisa memperkenalkan itu dan menghidupi nilai kekristenan sehingga kakak lu yang tadinya nggak peduli sama Kristus dan kekristenan jadi peduli. Karena apa? By you live your life, how different you live your life. Bagaimana berbedanya lu menghidupi kehidupan lu. Ya, kehidupan yang berintegritas, yang layak untuk dihormati, ya, dan itu jadi platform lo. Jadi platform seperti kaki Dian lo. Ya, dan jelas juga dikatakan bahwa apa? Jangan bersembunyi, jangan cuma ngumpet di tempat tembok gereja 2020 yang udah kita lalui, yang mengkondisikan gereja Tuhan untuk keluar dari 4 tembok gereja. Ya, semua khotbah mulai ditaruh online. Artinya kita nggak cuma khotbah di 4 tembok yang tertutup, tapi semua orang bisa akses di luar sana. Ya, akhirnya semuanya dibawa kepada ke situ, karena tadinya online service itu sebuah pilihan untuk direkam, dokumentasikan, terus diupload di YouTube, itu jadi pilihan, tapi sekarang udah jadi sebuah kemestian somehow. Karena that's only way kita bisa kebaktian. That's only way kita bisa react dan connect dengan sesama jemaat. Ya, dan ini yang menarik, kita dibawa keluar dari 4 tembok itu. Kenapa? Karena Tuhan rindu. Ya, kita melayani bukan hanya dalam pelayanan gerejawi doang. Jadi 4 tembok gereja, tapi melayani Tuhan dalam segala aspek. Ya, di gereja tentunya salah satunya di keluarga. Yang terutama, ya seperti Yerusalem, kamu akan jadi saksiku jika Roh Kudus turun ke atas kamu, pertama di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Yerusalem bicara tentang keluarga. Ya, melayani Tuhan bukan cuma di gereja tapi di keluarga. Ya, kayaknya udah nggak era ya 2021 ini, tahun yang baru, ya sebuah era yang baru di mana mestinya nggak ada lagi keluhan dari orang tua yang anaknya terlalu sibuk pelayanan sampai nggak punya waktu ya untuk berbakti di rumah. Jangan sampai Anda dan saya atau siapapun kita, ya khususnya yang masih anak-anak yang masih tinggal bareng orang tuanya, didapati jago kebaktian di gereja tapi nggak jadi anak yang berbakti di rumah. Aduh, amit-amit. Jangan sampai masih ada yang kayak gitu. Oke? Dan ini yang mesti kita beresin di tahun ini. Ya, melayani bukan hanya dalam pelayanan gerejawi di gereja, tapi melayani Tuhan dalam segala aspek, di keluarga, ya, studi dan tempat kerja kita, dan tentunya di negara ini. Ya, biar platform yang dipercayakan sama Tuhan. Ya, apapun profesi kita, apapun jurusan yang kita ambil, di sekolah manapun, ya pekerjaan apapun yang kita diizinkan untuk kita kembangkan, bisnis apapun bisa kita pakai sebagai platform, bahkan tentunya sosial media kita. Ya, aku salah satu yang terinspirasi sama Om Gilbert ketika Om Gilbert memakai media televisi waktu itu. Ya, sampai hari ini juga salah satu yang aku selalu look up to adalah Pastor Gilbert. Ya, dengan kepekaan untuk membahas hal-hal yang patut dibahas gitu ya, yang helpful. Ya, dan helpful, dan itu selalu menginspirasi aku. Itu artinya memanfaatkan semua platform yang ada untuk bersinar dan menerangi semua orang yang ada di lingkup, di sphere of influence kita. Oke? Dan yang terakhir, platform itu tentunya tujuannya hanya untuk memuliakan Tuhan, to glorify God. Nggak ada yang lain. Ya, bukan untuk memuliakan diri sendiri, jelas bukan. Ya, kadang ada orang yang suka bingung kalau baca Matius 5 tadi. Ya, di ayat 16 dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Orang sempat berpikir gini, mostly orang berpikir, udahlah gue mau pelayanan di belakang mimbar aja lah, di belakang layar, biar nggak ada yang tahu. Gue nggak mau mencuri kemuliaan. Tapi di ayat ini, ya dikatakan bahwa kalau kita berintegritas, kalau kita melayani dengan baik, jangan cuma di gereja doang. Justru di luar gereja, ya itu justru tempat-tempat paling efektif untuk kita bersinar, karena justru itu yang gelap. Ya, terang itu dibutuhkan dalam kegelapan. Dan sama kalau mau bersinar, ayolah bersinar jangan di bawah tempat tidur. Jangan di tempat-tempat tersembunyi, tapi bersinarlah di platform-platform yang Tuhan percayakan. Ya, sehingga demikianlah hendaknya terangmu bercahaya bukan tempat tersembunyi, tapi di atas kaki Dian. On various platforms yang Tuhan percayakan, supaya, ini tujuannya supaya mereka, orang-orang di sekeliling, di dalam lingkup influence tadi, your sphere of influence tadi, ya, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, ya, pelayananmu yang baik, serve well, dan perbuatanmu yang baik, dan mereka memuliakan Bapamu yang di sorga. Ya, targetnya adalah to glorify God, untuk memuliakan Dia, bukan untuk meninggikan diri, bukan untuk dipandang sebagai orang saleh, orang baik, bukan, ini bukan tentang kita, it's all about Jesus. Dan ini penting. Oke, jadi aku bisa rangkum dari awal. Oke, ini serve well sama gain well bicara tentang itu. Kita melayani dengan integritas karena kita tahu kita melayani Tuhan, ya, yang adalah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Ya, kita hamba-hambanya, Dia Tuhan kita. Kita melakukan yang terbaik. Apapun yang dipercayakan bisa kita lakukan, kita kerjakan dengan segenap hati. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ya,
tujuannya, ya kita akan gain ini dia. When we have integrity dalam melayani, kita akan gain yang pertama honor, yang terutama dari Bapa kita di sorga. Ya ketika kita melayani bersama Kristus, melayani Yesus, kita dihormati Bapa di sorga, dan berikutnya tentunya akan dihormati juga semua orang-orang di sekeliling kita ketika mereka melihat perbuatan kita yang baik, pelayanan kita yang sungguh, ya pekerjaan kita yang bagus, sekolah kita yang berprestasi. Minimal nggak usah pinter, tapi harus rajin. Ya harus helpful, itu akan selalu jadi seperti terang di tengah kegelapan. Dan itu akan membawa kita memanfaatkan berbagai platform yang tadi, ya, yang Tuhan percayakan dalam hidup kita untuk sungguh-sungguh naik ke atas itu dan bersinar. Tujuannya untuk memuliakan Bapa kita yang di sorga, to glorify God. Dan mudah-mudahan ini sederhana teman-teman di awal tahun, biar ini memicu kembali, membangkitkan kembali, memantik kembali api dalam hati kita untuk sungguh-sungguh melayani Tuhan berintegritas. Karena those who serve well will gain well. Mereka yang melayani dengan benar, baik dan benar dengan berintegritas akan mendapatkan keuntungan. Ya, keuntungan ini buat kemuliaan Bapa di sorga. Dan mudah-mudahan ini cukup sederhana teman-teman. Ya, karena khotbah panjang juga percuma, maksudnya seringkali percuma juga. Karena yang penting tuh teman-teman tahu mesti ngapain, kita mesti ngapain, dan langsung tahu ini dasarnya adalah benar-benar semua itu dari Tuhan, oleh Tuhan, dari Dia, dan mestinya buat Tuhan. Ya, dan kita diajak ikut serta bersama. Ikut serta bersama. Dan ini yang aku rindu bagiin, mudah-mudahan sederhana sekali lagi. Ya gini, let me close us in prayer. Let me close us in prayer. Ya mudah-mudahan kita nggak hitung-hitungan lagi sama Tuhan. Kan kalau bicara tentang gain, tentang keuntungan, kita punya kecenderungan tuh keuntungannya pengennya tuh yang jasmani, pengennya tuh yang duniawi gitu loh. Jarang banget dari kita yang menganggap bahwa ketika kita bisa memuliakan Tuhan itu keuntungan terbesar. Ya Rasul Paulus, aku tutup dengan kutip Rasul Paulus. Dia bilang apa gini, bagiku, kehormatanku, ya, keberhasilanku, kesuksesanku, kebanggaanku adalah bisa melayani. Upah bagi saya, dia bilang. Ya, upah bagi saya bisa melayani, memberitakan Injil tanpa upah. Ya, dan I never did this for money. Never. Nggak pernah mau, makanya dari dulu diajakin full time tuh susah banget. Ya karena pengen tetap bisa punya pekerjaan sekuler untuk membiayai kehidupan. Aku nggak mau nyari duit dari pelayanan. Tapi Tuhan bilang, emang siapa yang bilang? Siapa yang suruh kamu nyari duit dari pelayanan? Kamu melakukan yang saya mau. Ya kamu melakukan yang terbaik. Dan pasti akan ada keuntungan. Dan yang pertama itu buat memuliakan saya. Tapi pasti Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Dan aku menghidupinya. Dan aku berharap semua teman-teman percaya itu. Jadi ketika kita bahkan di kantor sekalipun ketika kita mengerjakan kayaknya buat digaji. Tapi please don't do that for money. We do this as a worship. Kita lakukan ini sebagai penyembahan. Yang kita tahu membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa kita yang di sorga. Sehingga orang bisa jadi saksi buat orang-orang lain. Ini jadi platform yang baik. Sehingga orang-orang lain bisa melihat dan pertama menghormati kita. Akhirnya mereka mulai consider tentang Yesus Kristus. Kayaknya anak-anak Tuhan ini beda ya. Orang-orang Kristen tuh beda. Dan itu yang jadi target kita. Ya bukan biar kita berbeda. Tapi biar nama Tuhan dipermuliakan melalui apapun yang kita kerjakan. So, serve well. So that we can gain well. Ya, layani dengan baik dan sungguh. Sehingga kita bisa memperoleh keuntungan. Yaitu memuliakan Bapa kita yang di sorga. God bless you. Let me close us in prayer. Tuhan Yesus makasih buat hari ini. Waktu yang terbaik untuk duduk di bawah kakimu. Mendengarkan isi hatimu. Biar semua benih yang tertanam, benih yang telah ditabur di hati kami berasal dari mulutmu gak kembali sia-sia. Tapi bisa jatuh di tanah hati yang tepat sehingga bisa bertumbuh dan berbuah apapun musimnya. Hamba berdoa buat anak-anakmu di tahun yang baru ini. Biar kami menyadari bahwa kami semua apapun profesi kami adalah hamba-hamba Tuhan. Dan biar pengabdian kami, integritas kami sepenuhnya hanya buat Tuhan. Kami lakukan apapun yang kau percayakan dalam hidup kami. Apapun bisa kami lakukan, kami kerjakan dengan segenap hati kami seperti untuk Tuhan. Bukan untuk manusia, untuk supaya kami dihormati Bapa, bukan demi dihormati manusia. Untuk memanfaatkan platform semuanya dan tidak menyalahgunakannya. Hanya untuk membawa kemuliaan kembali kepadamu ya Tuhan. Roh Kudus bantu kami tetap berbicara bahkan ketika hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Makasih ya Bapa, kami minta bantuan Roh Kudus kepadamu dalam nama Yesus. Amin. God bless you fams.